Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya Muhammad Rafi. Ini petugas peterbangan 10. Saya Muhammad Kadapi dengan NPM 23381002P kelas SI 22B. Next. Ya, sekarang kita akan membahas OLAP dan pengertiannya OLAP. Ya, saya menjelaskan pengertian OLAP itu apa sih, atau yang telah kita baca materi sebelumnya. OLAP adalah Online Analytical Processing, adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan analisis multidimensional dari sisi scale data store, misalnya dari data warehouse dan serta data faktor analisis dan query yang bervariasi kompleks dapat dilakukan pada multidimensional model data. OLAP ini adalah All Online Analytic Processing, terdiri dari gabungan informasi yang diambil dari beberapa sistem dan dibuat oleh prediksi dan forecast. Selain itu, OLAP tidak hanya menyandarkan jawaban seperti apa siapa. OLAP juga memungkinkan untuk memberikan jawaban pada suatu kondisi tertentu. Atau ini banyak digunakan oleh berbagai perusahaan dengan tujuan yang berbeda. Contohnya, OLAP digunakan pada sebuah jualan dan tujuannya forecast dan analisis promosi. Tujuan OLAP sendiri adalah menganalisis data multidimensional secara interaktif dari berbagai sudut pandang. Next. Nah, ini adalah berikut jenis-jenis OLAP. Yang pertama adalah MOLAP. MOLAP ini adalah multidimensional online analytic processing, adalah salah satu jenis OLAP yang dapat menampilkan data analitik multidimensional secara online. Data yang telah dianalisis akan disimpan dalam sebuah data multidimensional atau disebut dengan istilah multi-block data break atau MBD. Lalu yang kedua adalah rollup. Ini adalah rollup. Nah, rollup sendiri adalah pengembangan dari Relational Online Analytic Processing. Rollup sendiri sebuah model pembalasan analitik koneksi rasional di mana data disimpan dalam database rasional. Itu poinnya. OLAP juga menyajikan data seperti dimensional tetapi tidak dapat diakses secara MOLAP. Berbeda secara MOLAP juga, tetapi rollup juga sendiri dengan MOLAP dapat menampilkan data secara dinamis. Jadi rollup ini data multidimensional secara dinamis, menampilkan secara dinamis. Walaupun membutuhkan untuk mencoba lama memprosesnya, hal ini dikarenakan rollup memproses data yang ukuran besar. Dari rollup ini memproses data dari ukuran yang besar, teman-teman. Yang ketiga adalah terakhir adalah OLAP. Jenis OLAP yang ketiga adalah OLAP. Fungsi dari OLAP ini sendiri, yang pertama, produktivitas online user berbagai seperti bisnis, IT, dan kebutuhan organisasi. Dan itu OLAP dapat digunakan membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini dikarenakan pada OLAP dapat diakses secara cepat. Dan yang kedua, menyimpan multidimensional dan perangkat akan digunakan dalam proses menampilkan data tersebut pengguna. Yang ketiga, membantu proses manajemen pengundangan dan inventory. Yang keempat adalah online proses memiliki kemampuan tren penjualan tersebut sehingga perusahaan melakukan promosi demografi dan pelanggan pada saat prediksi di OLAP. Dan yang selanjutnya, next, fungsi-fungsi OLAP. Fungsi OLAP satu, meningkatkan produksi dan end user. Dan kedua, menyimpan data multidimensional untuk membantu proses manajemen yang tepat kemampuan prediksi tren penjualan. Nah, karakteristik OLAP. Data yang terdapat di dalam OLAP bersumber dari karakteristik ODP.
Dan kedua, data yang disimpan dalam data format yang sama. Hal ini bertujuan agar analisis query dapat optimal untuk menampilkan informasi yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, sistem olah data beroperasi dengan baik pada lingkungan mempunyai indeks. Hal itu sendiri maupun berbagai sudut pandang yang dipilih oleh analis sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu pengetahuan yang saya dapat dari podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.